kayak vakum ya. 2004 aku vakum karena fokus kayak mau nyari kerja nih, udah lulus gitu ya kan. Ada Udahlah, masa-masa gitu iya, ya. maksudnya udahlah dari 2014 itu kan Priyo kan sempat vakum tuh. 2004 sampai 2014 baru naik lagi kan. Nah, di situ dong ada andilnya dalam kita naikin Priok lagi. Untuk ngikut kayak organisasi aja di dalam pengurus pusat aja itu udah suatu kebanggaan banget. Saya senang banget gitu loh. Gue udah bisa tahu lah cara-cara gimana sih di pusat itu ya kan. Dan gue pun inget banget waktu mau nonton kita patungan beli itu kamera yang roll tuh. Oh iya, Kodak gitu Ya ya. Kodak ya. Itu patungan. Demi- Sini patungan demi mau untuk buat ada memori, dokumentasi. dokumentasi. Akhirnya punya dokumentasi tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Yeay, setelah lama kita hiatus ya Win ya. hiatus nggak tuh? Hiatus. Kita vakum hitungan tahun. Akhirnya kita kembali lagi dengan Jack Angel Talks, kerjasama antara Infocom Jackmania bersama RRI Jakarta. Yeay. Dan di episode pertama ini asik. Episode perdana kita setelah comeback. Ya. Kita kedatangan seorang bintang tamu sangat amat spesial. Iya, Asik. asik. Jarang-jarang nih soalnya ada di Jackmania. Dan siapakah dia? Yaitu Mpo Cici. Cici. Yeay. Ayo kurang tepuk tangan yang di belakang. Iya, ya. iya. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Oke, kenapa spesial? Karena Mpo Cici ini adalah saat ini menjadi korwil satu-satunya perempuan ya. Yang kedua. Enggak, saat ini. Saat ini satu-satunya di ya. Jackmania Iya. seperti itu Iya, ya. oke, Oke. oke. Penasaran pastinya terkait dengan profil Mpo Cici. Nah, Mpo Cici mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman Jackmania yang lagi nonton nih. Siapakah Mpo Cici ini? Asik. Nama gue Cici Yulana Sari, biasa dipanggil Cici. Bekerja saat ini di daerah Kelapa Gading. Ya sekaligus ibu rumah tangga ya. Oke. Gitu aja sih. Oke, jadi statusnya juga pekerja. Bekerja sama Saat ibu rumah ini tangga. ibu rumah tangga dan juga seorang korwil. Korwil, Banyak mengurus banget wilayah. titelnya nih. Tugasnya. Iya. Oke. Nah, Po Cici penasaran nih. Gimana sih Po Cici ini bisa suka sama Persija, Po? Dulu tahun 2000 waktu Persijanya boomingnya itu pas angkat piala ya, piala mandiri kalau nggak salah deh ya. Itu aku tuh suka gitu, lagi nongkrong nih karena posisinya korwilnya Priuk itu ada di circle-nya kita pas lagi nongkrong. Berarti udah ada korwil ya Nah, saat itu ya. sudah ada korwil kok, sudah ada korwil, terus dia ngajak kita lah. Tadi cuma apa sih nonton bola, apa sih gitu Oh, ya masih kan? gitu. Ya, maksudnya, apa sih ke stadion mau nonton apa sih? Dan dilihat-liatin dong, kita nonton. Oh, asik juga ya. Udah ikut aja dulu gitu kan. Ikut aja dulu, emang momentumnya tuh kita kalau nongkrong tuh ya udah ayo sih ikut aja dulu, nanti ngerasain enak deh. Ke situ tuh makin kesini ya udah makin suka aja gitu loh. Itu zaman di Lebak Bulus ya, Po? Iya, zaman Oke. di Lebak Bulus banget. ya? 2000-an 2000. kalau Po Cici. Belum. Itu Jauh ya, maksudnya dari Iya, dulu gua dari bilang. Priuk kan Iya, berarti ya, iya. Po? Iya, Dari itu- Priuk. Itu kalau kita kalau emang mau nonton itu kan emang dijatain tuh sama keluarga tuh, lu kalau nonton Minggu gitu. Oh, gitu. Jangan Senin sampai Sabtu tuh lu mesti sekolah, Minggu ya udah wayanya pas Minggu pas lagi pertandingan ya udahlah. mantap. Pas marak-maraknya itu pas piala kan. Ih kayaknya asik nih Oh, gitu oke. kan. Di Ya 2001 atau di 2000-nya, Po? udah 2000-nya. Oke. Iya asik nih gitu kan, nonton ya kan. Ya udah ayo Ci gitu kan. Makin ke 2001-nya kan kalau nggak salah piala ya, piala mandiri tuh kan. Ayo Ci ya ngikut lah ya kan, sampai kita cebur-ceburan di Lebak di HI tuh, bundaran HI Iya. tuh. Ngerasain Sampai juga. nontonnya metro tuh kita naiknya di atas metro Atasnya. tuh yang belum dilarang-larang Iya, kan. iya, Itu iya. euforia kayak
wah enak ya, udah gitu kita tuh sebagai perempuan dijaga banget gitu. Bahkan pada masa itu tuh sudah cukup dijaga ya Iya. sama teman-teman di Iya. teman-teman dari wilayah berarti ya, Iya Po ya. benar, dari wilayah Oke. gitu sih. Po Cici berarti tahun itu masih sekolah ya? Masih. Apa tuh, Itu SMP atau SMA, kelas SMA? 1. Oke. Nah, ini yang penasaran tadi kan ada izin dari orang tua boleh nonton tapi hari Minggu. Iya. Tapi backgroundnya sendiri apakah keluarganya emang supporter juga atau seperti apa? Bapak salah satu ngedukung aku tuh, ayo lu jadi supporter aja. Wow, keren Jadi banget. emang dulu tuh kalau mau nonton itu emang mesti bareng sama bokap kan. Kalau bokap libur tuh iya. dia ngikut gitu, ngintil ya. Cuman dia cuma ngeliatin, oh ya anak gue nih gitu. Itu dia di atas udah gitu doang. Jadi emang bokap tuh kita keluarga yang penyuka bola juga gitu. Berarti sudah ada istilahnya apa sih, support Darah turun sudah- ya. dan Iya, supportnya betul. maksudnya nggak ngerasain yang nggak boleh nih anak cewek betul. nggak ya, Po ya. Enggak. Malah kita Oke. di supportnya tuh kayak nanti kalau misalnya ada apa-apa kayak misalnya ngumpul ya udah lu nongkrong aja deh nggak apa-apa gitu. Nanti kalau ada pertandingan tinggal kasih tahu aja ke bapak hari apanya gitu. Tapi Po Cici ini kayak dititipin gak nih sama abang-abangan situ mungkin sama bapaknya? Ada ya. Iya. Jadi nitip ya gitu loh. Nitip nih Hati-hati. anak gue nih ya gitu. Oh iya Mang gitu kan. Biasa anak-anak tuh manggil bokap Mamang kan. Iya Mang, tenang aja Mang, anaknya kok nggak ada apa-apain gitu sih. Itu aja sih. Berarti perjalanan dari tahun 2000 ya, Po udah nonton. Nah, untuk akhirnya ada gabung atau ke apa sih namanya, organisasi atau seperti apa tuh mulai dari tahun kapan, Po? Oh, kan aku sempet kayak vakum ya. 2004 aku vakum karena fokus kayak mau nyari kerja nih, udah lulus gitu iya, ya iya, kan. ada Udahlah, masa-masa gitu iya, ya. maksudnya udahlah ini dulu udah gitu pas itu pergantian korwil. Oh, Korwilnya tuh ganti. Jadi ya udahlah yang slikernya korwil yang biasa kita nongkrong itu ganti, ya udah agak jauh sih Iya, sama iya. korwil yang di 2004 itu kan. Udah selang kayak gitu udah vakum lagi ke 2014 baru nongol lagi. Cukup jauh lama berarti banget 10 sih. tahun Iya. ya. Tapi vakum itu tetap dalam arti tetap nonton kah? Mantau Atau- dari TV. Oh, gitu. Mantau aja dari TV. Jadi karena di 2006 itu aku Kerja. nikah. Oh, Kerja 2004, Heeh. 2005 kerja, 2006 itu nikah. Nikah, ya udah sampai selang 2013 kayaknya asik nih ya. Kayaknya pada ngumpul lagi Balik nih. lagi Iya, gitu kayak ya. jiwanya tuh kayak gue kayaknya nggak bisa nih. Jauh dari kayaknya nggak bisa nih. dari Persija dan udah gitu kan kayak sesepunya di Priok sendiri tuh nih anak-anak mau nongkrong nih, lu nggak kangen apa nongkrong nih gitu ya kan, calling kan apa kangen sih kayak gitu kan. Kangen sih Bang, cuman ya gimana ya, masih punya bocah gitu Iya. kan, tuh masih punya bocah Bagi kan. waktu, heeh. Ntar aja Bang, nanti kalau emang bocahnya udah bisa ditinggal, oh ya udah nggak apa-apa. Dari 2014 itu kan Priok kan sempat vakum tuh. 2004 sampai 2014 baru naik lagi kan. Nah, di situ tuh ada andilnya dalam kita naikin Priok lagi. Nih gitu. kayaknya Priok vakum ngikutin Po Ikut Cici Po vakum Cici juga ya. vakum apa gimana nih konsepnya? Karena Itu Po nggak Cici juga sih. vakum nih, oh enggak gitu ya. Enggak juga. Jadi aku dulu baru Iya. kayaknya Prioknya vakum gitu. Berarti pas Priok akhirnya naik lagi istilahnya ini, di situ Po Cici akhirnya apa? Terjun Iya, untuk ngurusin iya, kah jadi atau kayak sesepuh gini, ada loh salah satu angel yang dulu masih kecimpungan, maksudnya masih seneng ngurusin nih. Aku kan juga emang masih suka ngurus gitu kan. Ya udahlah dituntun nih. Itu awalnya KTA mati. Itu Oke. KTA mati. Aku bilang gini, malu KTA mati gitu kan ya, nggak apa-apa kan anak-anak tahu lu ini nih. Akhirnya kan Korwil yang sebelumnya tuh Bang Noto kan, ayo bikin KTA. Ya udah akhirnya di situ tuh kita bikin KTA udah. bikin KTA dan jadi akhirnya aktif jadi akhirnya pengurus aktif lagi. wilayah. Ya, jadi oke. ngurusin di bidangnya itu pendaftaran. Nah, berarti 2014 aktif kembali, aktif juga KTA Jackmania. Terus aku tuh pertama kali ketemu Po Cici adalah di pengurus pusat dan gak jauh dari itu langsung ke pengurus pusat berarti ya Po Cici ya. Iya, benar-benar. Itu karena gini, dulu pas di Twitter ya, aku sering main Twitter kan. Set, di Twitter tuh ada di pusat ngebutuhin ke sekretariat kan pendaftaran. Kayaknya nantang banget nih, kayaknya oke. menantang banget nih buat masuk ke pusat nih. Gimana sih gitu kan.
terus izin sama Koril kan, oh ya udah nggak apa-apa tuh masuk gini. Akhirnya masuk lah, terjun lah di pendaftaran itu, ngurusin KTA gitu loh. Berarti 2014 ikut masuk ke pengurusnya berarti 2015 16 ya? Eh, Kak Cici? 14 pertengahan deh kayaknya. Pas zaman ketua umumnya Bang Richard ya. Iya, Oke. Bang Richard. Berarti Jadi- itu langsung jadi tim pendaftarannya. Ya, Mungkin sekretariatan. dengan bekal sebagai pendaftaran Ya, juga di wilayah, iya, jadi percaya bener. diri Iya, seperti pede apa. lah ya. Kayaknya bisa nih gitu. Walaupun kita ngituin nyimput tengah malam ya kan, tahu sendiri nyimput tengah malam udah gitu. Bukan di pusat doang yang di ngimputinnya, Di itu wilayah juga. Enggak, aku suka ke daerah Pondok Cabe. Kita ngerjainnya di Pondok Cabe ngimputnya Di gitu. rumah kabitnya Iya, saat itu ya. Iya, di rumah kabitnya. Jadi gue belum circle Belum lahir. saya belum menetas sebagai bagian dari ini gitu. Iya Oke. yang di mana Ci, kita mesti ngimput nih ya. Aduh, gue pulang jam 5 Bang. Ya udah lu langsung aja. Balik kerja dong lagi itu jam 5 ya kan. Itu masih di daerah Sunter kerja kan. Jam 5 balik. Ntar balik sampai rumah itu jam 2 jam 1. Untuk ngimput KTA itu. Baliknya berarti tinggalnya di Priok. Iya, ujung ke ujung. Sekali. Itu sepanjang jalan gitu. Ya Allah, jangan ada begal Iya, gitu ya. ya kan. Maksudnya kan daerah selatan loh. Iya, ya kan? harus nyebrang ke ujung lagi kan. Udah gitu kan Selatan dikasih utara. tahu. Jadi ini jalannya kemana itu kan emang kita belum tahu jalan ya kan. Belum ada maps juga saat itu ya. Ada sih, Oh, ada. cuman Tapi belum aku ini. masih ngeri gitu loh, Iya, iya. ngeri buat ngeluarin nempo. Jadi Iya. cuman sepengetahuan lurus, nanti kan ketemu sekret tuh katanya. Nah udah lu lurus aja dah. Oh ya udah, berdalih dengan oh ya udah lurus, lihat map. Oh iya itu ke Priok. Oh ya udah. Jadi tektokan aja lah sama diri sendiri gitu loh. Iya. Itu berarti berapa tahun tuh Pak Cici di 2 tahunan. 2 tahunan ya? Di tahun- Selesai 2 tahun jabatan ya? Selesai masa jabatannya Bang Bang Richard. Richard. Aku Udah. turun udah. Gitu. Oke, nah ini menarik banget nih Po Cici, tadi kan diinformasikan paginya kerja, terus malamnya nginput sampai subuh. Dan Punya keluarga, punya ini ya, keluarga juga, ada anak-anak juga. anak gitu. Dan yang kita tahu sendiri, organisasi Jackmania sendiri bisa dibilang organisasi sosial ya. Ya, betul. Kita nggak digaji Enggak, dan iya, ya apa. heeh. Tapi apa yang membuat Po Cici ini maksudnya ya mau gitu untuk Untuk ngurusin. ngurusin ini gitu. Apa ya, ke satu mungkin kayak senang aja gitu loh, senang gitu. Maksudnya nggak tahu deh, kalau diungkapin kata-kata itu kayaknya nggak ada Bingung ya? gitu, Bingung ya, bingung karena dari sebelum nikah tuh ya udah aku senang aja gitu Ngurusin dengan ini, organisasi iya, ini oke. gitu loh. Karena dulu kan emang di organisasi yang awal-awal aku ngikut kan dia belum ada strukturan, cuman ada korulnya doang kan. Jadi aku belum tahu tuh sekretarisnya, wakilnya. Iya, Jadi iya. aku ya udah itu koril gitu ya kan. Cuman kita emang ikut ngumpul ya udah gitu loh. Dan sekarang kalau misalnya kayak malam kayak gitu kan, kadang pulang jam 2 jam 1 yang ngeliat bocah, aduh udah tidur. Iya, aku tinggalin gitu dari ya kan. pagi gitu ya, Mo. Ntar aku bangun pagi gitu, dia masih tidur, ya gitu aja udah. Apalagi kalau pas wayanya pertandingan, tahu sendiri kan. Ribetnya. Tiket Karena ngebantu tiketing ya, juga. tiketing, ngitung pemasukannya dulu Iya. ya kan. Mana uang dulu, zaman dulu makanya cash ya, Iya. yang masih Masih diuntel-untel. diuntel-untel tuh koril-koril ya, itu ya ngerasain aku loh. Ngerasain yang saya, ya ampun uangnya lecek, terus receh-recehan gitu loh yang gue pengen kita tata nih 1.000, 2.000 gitu loh. Ada yang nonton tuh emang ngumpulin duit gitu ya, Mo. Jadi mungkin berasanya berarti ngumpulin iya, duitnya buat tiketnya gitu. Itulah pokoknya. Tapi pengalaman ini mungkin yang dibilang unconditional love kali ya. Asik gak tuh? Oke. Nah, terus ketika udah berjalan jadi pendaftaran ya saat itu. Pendaftaran kemudian sempat balik lagi ke wilayah atau seperti apa nih, Po? Aku pas abis masa jabatan habis, aku kan sempet nggak ikutan lagi, maksudnya nonton gitu, teman untuk di wilayah Nggak aku nggak ngurusin ngurusin gitu. lagi karena aku bilang udahlah capek gitu kan, aku nggak mau lah udah. Pas terakhir aku ngikut ngurus nih itu pas ulang tahun Priok 17 tahun tuh, itu terakhir ya aku
udah soft off lah, maksudnya udahlah aku di belakang aja gitu loh, yang oke aku nonton ngikutin ngimbangin Persijanya oke lah gitu, ngikutin organisasinya oke gitu ya, sampai 2000 berapa itu kalau nggak salah 16-17 itu aku sudah vakum di wilayah di sendiri pengurus gitu. ya untuk ngurus berarti, tapi dalam arti tetap nonton Persija, Iya, tetap support iya, wilayah tetap sampai support. akhirnya Jadi kok iya itu coba diceritakan Ini mungkin. maksudnya udah vakum, Iya, terus tiba-tiba baliknya korwil, gimana tuh? Ini vakum, aku mau dari belakang aja sih, tiba-tiba sudah jadi Ya, korwil itu gimana tuh, Pok? Tadi gini loh, kan katanya Priok itu kemarin korwil yang lalu kan sempat kayak gimana sih, nggak ada sinabung kayak sinerginya gitu loh, maksudnya kayak misalnya ayo gitu, maksudnya Kurang komunikasi. ya gitu loh, maksudnya udah gitu itu kan zamannya Covid ya, mungkin ngerasa udahlah gitu ya, maksudnya dan di situ Nana gini, Pok balik aja lu jadi korwil gitu, set kata aku gitu kan. Betawinya keluar iya, set. set. Kata Iya, gue, iya. iya, tar dulu, kayaknya gue belum siap. Udah bisa, lu bisa kita dukung nih anggota kan dari belakang nih, gue dukung kok gitu kan. Berakhirnya ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Priok itu juga butuh sosok pemimpin juga kan, sosok korwil lah Iya. gitu kan, nggak mungkin korwil mendem Dibiarin gitu kan. kosong atau, gitu. Udah akhirnya mau deh, udah akhirnya kan sampai sempat Bang Do juga ngomong kan, emang Priok emang mau siapa mau yang jadi korwil? Saya Bang, serius emang nggak ada laki Yakin yang mau lah. jadi korwil? Lah kalau kayak gitu itu udah banyak, maksudnya ibaratnya kita udah ngomong udah deh lu aja, lu deh belum siap kok, belum siap. Ya udah deh, mau nggak mau deh gue yang pasang badan deh buat Priok gitu kan, ibarat kata ya udah ayo kita sama-sama ngebangun Priok lagi kayak gimana gitu kan, biar maju lagi gitu. Berarti Pak Cicik tuh dari tahun berapa menjabat Korwil. terpilih sebagai korwil? Di 2002 2022 ya 2022 dua lagi 2022 habis nyebur di HI tuh kayaknya. Berarti dari 2022 itu akhirnya emang kan dorongan dari teman-teman Yang di lain, wilayah ya. ya. Nah, Pak Cici gini, kan berarti dari dulu tuh udah ikut organisasi, bisa dibilang gitu, walaupun sempat vakum. Iya. Tapi ada nggak sih pemikiran dulu Po Cici kecil seperti itu, kayak suatu saat gue akan yang menjadi pemimpin di Priok ini? Itu enggak ada sama sekali kepikiran gitu untuk ngikut kayak organisasi aja di dalam pengurus pusat aja itu udah suatu kebanggaan banget. Saya senang banget gitu loh, gue udah bisa tahu lah cara-cara gimana sih di pusat itu ya kan, peraturan-peraturannya gitu. Jadi itu gue kayak nggak kepikiran kayak wah gue tiba-tiba naik Akan ini jadi, impian gue enggak. Emang nggak Ngalir ada aja. nggak ada impian banget untuk jadi pemimpin gitu loh. Ya kan katanya kayak kata anggota udah kayak Mega ya pemimpinnya ya. Iya, soalnya kan memang sejarang itu ya Po untuk istilahnya korwil, apalagi Perempuan. cewek gitu kan. Dan mostly yang dihadapi itu kan memang rata-rata kebanyakan anggotanya ya cowok Ya, gitu kan. betul, Mulai betul. dari yang lebih muda ataupun bahkan sampai yang Sampai yang lebih lebih tua gitu. Jadi makanya pasti kan sosok Po Cici ini lumayan terlihat apa ya gitu, Menjadi spot tertentu Iya. gitu. Nah, tapi balik lagi Po, tadi banyak kan mungkin supporter ini identik sama laki-laki ya, seperti itu ya. Terus di satu sisi kalau kata orang Priok itu keras bro gitu. Nah, tapi gimana nih cara Po Cici ini untuk mengontrol lah, maksudnya organisasi ini, rumah ini biar tetap berjalan dengan baik dan ya selayaknya pemimpin ya, jadi semua tetap ada aturannya seperti itu, gimana tuh Po? Ya kalau kayak gitu sih ya, kalau dibilang keras emang semua wataknya anak Priok itu emang keras. Kita kan nggak tahu ya satu sisi watak manusia itu seperti apa kan, bisa sejalan tiba-tiba besok bisa berubah lagi. Ya alhamdulillahnya anggota tuh masih bisa gue begini ya peraturannya begini, oke Will siap gitu, selama yang nggak melenceng dari kata ADRT atau apa kan, oh ya udah berarti koril gue tuh masih dalam lingkupan yang oke lah gitu loh. Jadi ya udah mereka ya nurut aja gitu loh. Kayak anak-anak keras, kalau dibilang keras mah Priok ya keras sih. Iya makanya maksudnya
ada di satu wilayah yang iya itu tadi karena tapi ternyata Korealnya justru terpilihnya Iya, atau perempuan. Mbak Cici gitu ada kiat-kiat atau trik-trik nggak? Pas kan pasti ada yang nakal-nakal gitu nggak sih? Ada. Nih apa ngeluarin tanduk gue nih kata Mbak Cici itu gimana Lagi nih? awal-awal jadi korwil dan pertandingan di Patriot, kalau nggak salah pertandingan Beren yang awal-awal pas musim kita mulai Setelah COVID itu ya. iya. Mhm. Nah, itu Gimana? tuh. Itu kan masih bisa awam lah nentuin tiket gitu iya, dong iya, ya iya, kan. ha. Mesti begini strukturnya gitu. Ada kan anggota yang ibaratnya dulu sama yang dulu itu beda gitu loh konsepnya, caranya kayak gini. Sampai pernah tuh adu mulut gitu kan. Oke. Adu mulut. Ya lu setelah gua begini, ya ini Aturan gue gitu. Akhirnya sampai dia bilang, oh yaudah Wil, oke gue ngikutin aturan lu gitu. Maksudnya gue bilang anggaplah gue ibu lu gitu ya kan, orang tua lu gitu loh. Apa yang gue misalnya bicarakan sama lu itu buat emang kepentingan buat lu gitu loh, buat kebaikan lu orang lah gitu. Di nanti setelah gue turun jadi koril kan istilahnya, nah inilah yang bakalan gue Penerusnya ajarin seperti dia itu. gitu. Oke. Nah, kalau ada nggak sih pengalaman mungkin yang nggak pernah dilupain nih, entah mungkin sebagai Jackmania atau mungkin saat sudah menjadi korwil, ada nggak nih yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman? Pengalamannya tuh Banyak ya. banyak banget ya. Sebenarnya lagi waktu awal-awal ngikut tuh aku pengalaman banget ya, itu yang senangnya itu kan kayak ngumpul bareng. Itu pengalaman paling seneng kan, saya cewek gitu kan ngumpul kan. Kalau orang-orang dulu kan kayak orang tua dulu, cewek nih Iya, nongkrong apaan bareng gitu. apaan nih, nggak bener nih cewek, nggak bener gitu. Nah gue tuh pengen nunjukin gitu loh, kalau gue tuh bukan istilahnya yang lu pikir kayak cewek-cewek nggak bener nongkrong iya, bareng nongkrong sama bareng laki laki, gitu kan. Terus sama gue ngedandanin satu maskot dulu di Priuk, namanya Marco. Dia satu maskot dulu tuh seneng banget deh. Gue kalau mau pertandingan dia gue dandanin pakai BH. Oh iya. Terus rambutnya gue kuncir-kuncir. Itu kalau mau nonton apa gimana? Iya kalau mau Kalau nonton. nonton, Pokoknya itu oke. kalau tiap minggu pasti gue udah siapin dia tuh BH, terus rombe-rombe tali-tali rapia di rombe-rombe, terus sama balon, balon oranye pokoknya. Udah buat dia. Tuh itu suatu saya seneng aja gitu loh. Pengalaman gue banget. Dan orangnya mau lagi. Nah, iya. Tapi sekarang tuh udah cukup jarang loh. Iya, yang maskot kayak gitu. Iya, maskot gitu ya, Mbak. Yang Maksudnya- pakaian unik, Iya. kayak itu udah cukup jarang Itu banget. dulu dibilang orang gilanya Priuk. Jadi kayak seneng aja nanti kalau dia, jadi kalau emang sama dia tuh udah kayak udah kelihatan orang gila banget gitu loh. Yang satu ngedandanin ya kan, yang satu gimana didandanin. ya. Orang nggak ngerti. Terbalik gitu loh, Orang nggak terbalik. ngerti ya, Po. Padahal itu satu kesenangan bagi kita untuk Itulah pengalamannya iya. paling demen sama pengalaman kita nyebur di HI. Iya nggak tuh. bisa dilupain Itu mah ya. menurut aku juga Cuman sayangnya emang dulu kayak kamera handphone gitu kan udah belum ini ya. jarang, ya. Heeh. Dan gue pun inget banget waktu mau nonton kita patungan beli itu kamera yang roll tuh. Oh iya. Kodak gitu Ya ya. Kodak ya. Itu patungan. Demi- Sini patungan demi mau untuk buat ada memori. dokumentasi. Dokumentasi. Akhirnya punya dokumentasi tuh ya. Banjir yang gede tuh. Oh, Kecemplung. Nangis di situ aku bener. Iya, iya. Sampai aku gini-gini. Ya, ini mah udahlah. Udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa, aku bilang Kodak Selesai. ini filmnya udah rusak juga kan tuh. Udah itu pokoknya salah satu kenangan yang bisa lucu lah maksudnya. Iya. Mau pakai difotoin aja kan kita patungan dulu gitu kan. Zamannya tiket itu masih 10.000. Iya, masih murah ya. Wah, iya ya. 10.000 itu udah sama bis kita. Ya Allah, itu kayak ngerasa Tahun 2000 ya, Po ya? itu kayak wow, maksudnya kita uang jajan tuh kayaknya nih 10.000 aja. Dulu kan kayak tahun itu kan Gede banget. gede banget iya. gitu kan. Sini 10.000 sama bis. Wow, enak banget kayaknya gitu. Kita udah bisa nonton, bisa masuk gitu kan. Sama ada pengalaman unik tuh. Jack Angel Priuk juga tuh bareng
itu pingsan, nggak tahu dia pingsan pura-pura karena pengen nonton di belakang gawang. Karena kan saking Lebak Bulus tuh kalau udah penuh kayak gimana sih? Iya kan? Oh, berarti kalau pingsan itu maksudnya bisa Iya, karena kan bisa dipisahin, iya, jadi karena lebih kan kalau lega gitu ya. Pingsan dia emang posisi badannya tuh ringkis kan, maksudnya gimana sih, gampang sakit lah gitu maksudnya. Terus dia gini, Ci gue kayaknya panas nih, dengan posisi tahu sendiri Lebak Bulus tuh ya kan, Ci panas nih, ya yaudah lu mau pingsan, iya pingsan ya, jadi gitu, iya enak kali ya Ci nonton di situ tuh kayak gitu kan, Kong kali kong nih ya. iya bener-bener udah gitu, Pada masanya ya. ya udahlah sih gue pingsan, beneran toh katanya. Akhirnya emang kayak tadi kita emang bercandaan doang, nggak tahu dia dehidrasi apa gimana kan. Ya udah kira dia lu beneran, akhirnya dibopong dong, ini kawannya mah saya, jadi kita ngikut dong, ada 4 orang tuh masuk, ya udah 4 orang aja ya, udah sampai selesai tuh nonton di belakang gawang kita. Tapi habis itu sadar, udah diturunin. Sadar bener. Coba poknya namanya siapa tuh Pok? Ada dia sekarang tinggal di Tegal. Oh. Dia sekarang udah vakum, udah tinggal di Tegal, cuman masih kontek-kontekan sih, masih. Nanti kasih linknya, link podcast ini biar Pok yang denger. Nah, tapi itu kan berarti masuk salah satu cerita Mpok Cici di selama menonton di Tribun dengan teman-teman Jack Angel yang lainnya. Nah, sejauh ini nih Pok, mungkin kalau secara sekarang di wilayah mana ada yang berani gangguin Mpok Cici kan gitu. Maksudnya siap dia bui langsung gitu siap ya. bui langsung gitu kan. Tapi kalau dulu tuh ada nggak sih Pok, maksudnya mungkin pengalaman yang kurang mengenakan atau mendapatkan perilaku gimana nih? Alhamdulillah tuh nggak ada sama sekali pelakuan misalnya kayak kita ada kayak yang sekarang pelecehan atau karena posisinya dulu apa aja sih ya, maksudnya kita pakaiannya yang pada umumnya lah untuk stadion gimana sih, kayak celana panjang. Dulu kan aku belum pakai hijab kan, dulu belum pakai hijab ya. Dulu kan aku selalu dikuncir ke belakang tuh karena kan rambut panjang kan, terus aku potong, terus aku sempat dipanggil sama anak-anak Priuk tuh kangkung, karena rambut aku tuh bondol, terus aku kuncir kayak ikatan kangkung gitu kan tuh. Makanya aku kayaknya kalau menurut aku sendiri nggak ada sama sekali, walaupun aku naik di atap metro gitu ya, sampai kehujanan pun gitu ya, sampai kita kayaknya mepet gitu saking kedinginan, nggak ada gitu. Nggak ada gitu mereka ngelecehin kayak gue gitu, nggak ada. Karena balik lagi lingkungan sekitarnya sendiri juga betul. mungkin sudah secara personal sudah mengenal Pok Cici, terus juga gimana Pok Cici membawa diri ketika ada di lingkungan mungkin juga tersebut sih, ya. mereka juga takut sama bokap. Udah dititipin Ada nih masternya. gitu kan, macem-macem mau anak gue katanya gitu. Cuman walaupun dititipin gue bodoh ah, mau ngapain gitu kan, nggak terlalu ngegubris lah gitu dengan titipan bokap, titip nih ya, nggak yang ya udah lu kayak putri ya, enggak juga. Tetep kok naik di atas metro mini ya. Tetap sampai gimana gitu ya kan. Dulu kan kayak mau pakai rok kan, terus kata anak, lu pakai rok ya, ganti pulang gitu kan, pulang. Lu pengen naik di atas tapi pakai rok, gimana sih lu? Udahlah gue pulang deh, ganti tuh akhirnya. Ganti Demi naik. Iya bener, demi istilahnya gue pengen naik, pengen ngerasain gitu. Wah kayak gini sih, kayak anak kecil dikasih permen, wah kayaknya senangnya tuh minta ampun gitu loh. Nah Pok Cici tadi sempat info bahwa mungkin ada stigma negatif nih terhadap perempuan yang bergaul di lingkungan banyak laki-laki, dan contohnya adalah di Jackmania sendiri gitu ya. Tapi ada nggak sih hal yang mungkin Pok Cici lakukan untuk merubah stigma negatif ini terhadap supporter perempuan nih Pok Cici? Mungkin ada nggak yang dilakukan apa dari sekitar atau wilayah seperti itu? Kayaknya sih dari dirinya sendiri dulu sih ya, terutama ya dari kitanya nih, dari kita misalnya penampilannya, entah kalau emangnya kita udah ngerasa kayak dalam lingkungan kita udah kayak nggak asik nih, banyak ini nih, ya udah kita mesti menghindar, apa sih kayak diri kita ya dikontrol aja gitu loh, kitanya gitu loh sebagai wanita. Gimana sih kayak misalnya udah nggak bener nih, saatnya kita menjauh gitu sih. Tapi gini, nggak mau julid, cuman mau tanya kan Pok Cici Korwil nih gitu kan di wilayah. Pernah nggak sih Pok yang maksudnya anggotanya kan rame nih nonton, pakaian lo
Ada yang kayak gitu nggak sih, Mbok? Soalnya kan lagi-lagi tuh sebenarnya kita tidak bisa mengatur mereka untuk berpakaian seperti Betul, apa. betul. Tapi ada nggak sih, pernah nggak sih Mbok Cici yang kayak kayaknya ini agak-agak deh. Coba deh lu pakai ini ya. Pernah nggak sih? Atau ada? Ada. Oh, Ada sempat ada juga ada, kayak gitu. Ada pernah, cuman dia sama suaminya. Oh, Dia sama suaminya. oke. Cuman Heeh. sempat ngomong gini. Kayak jangan gitu deh, Enggak gini. gitu. Aku cuman gini. Tuh celananya kurang pendek. Ntar lu kalau dicolek jangan marah-marah ya. Iya. Jadi kayak gue tuh kayak pengen gak ngebelain si istilahnya kita ngebelain lelaki saya untuk iseng, bukan gitu juga, cuman kayak kita si lelaki kan ngeliat kita dulu nih. Iya. Dari penampilan dulu awal kan, wah penampilan udah begini berarti oke dong, kayak buat dicolek atau gitu kan. Pernah ada, Oh, ada berarti cuman sempat juga. gue juga bilang sama lakinya kan, itu bini lu pakainya kayak gitu, ntar dijaga ya. Iya. Soalnya saya tuh takut ngundang, ntar kalau dicolek tuh nggak terima kan, Iya, biasa karena begitu. lebih baik mencegah daripada Nah, mengobati itu ya, dia, Po. bener, Iya bener. kan. Soalnya walaupun niat jahat tuh nggak hanya dari pakaian terbuka, mungkin betul, memang betul. orangnya aja gitu. Iya, Cuman kan betul. menurutku ya memang lebih Soalnya baik mencegah. anak periuk itu ya, kalau misalnya kayak perempuannya kesenggol dikit gitu, terus kita nggak nyaman, mimik muka kita udah nggak nyaman, si anggota itu lah, kenapa Bel? Kenapa? Gak apa-apa. Jadi kayak pengen berantem gitu loh ya kan, tahu sendiri. Hawanya udah panas Iya, ya. iya. Kenapa? Nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Enggak, kalau ditoel bilang enggak. Kalau menurut gue sih biasa aja, kita kesenggol sama ini biasa aja ya Nah, kan. bahkan itu bisa jadi bumbu kan, maksudnya padahal tuh mungkin ada kesalahan ini biasa. ketowel Nah, biasa, itu dia. tapi karena Cuman situasi di ngeliatnya, stadion lagi wah, panas. wah nggak enak nih kayaknya nih gitu ya kan gitu. Nah, si perempuan juga kadang ada pernah tuh anggota juga kan, jadi kayak suaminya juga dia pakai hijab kan, suaminya nggak terima gitu, ada laki Noel Deket, dia oke, gitu. Cuman si istrinya cuma bilang nggak apa-apa, cuman si suaminya kayak apa ya, kayak nggak terima aja gitu. Ya tapi pada intinya sendiri kita juga sepakat terkait dengan apapun bentuk pelecehan, apapun kekerasan, tetap say no dan tetap kita lawan ya. Yes, Coba betul. balik lagi kalau misalnya dari pribadi kita juga mungkin ada langkah antisipasi terlebih dahulu Iya, seperti itu ya. betul. Nah, Po Cici ini bisa dibilang Jack Angel senior seperti itu. Masih banyak kok senior kok. Ya kan Siapa di dia? ruangan ini asik. Tapi bagi gue yang ngerasain nyebur ke HI itu Tapi senior, masih penasaran nih. banget itu Itu masih enak, zaman-zaman itu. Iya. Masih zamannya Pak Polisi ya, maaf. Itu masih oke lah, oke, nggak masih apa-apa. best friend Iya, lah, masih ya. oke lah, nggak apa-apa gitu lah. Walaupun tuh di air kobakan itu tuh, ya kan penuh dengan manusianya gitu kan. Paling enggak ya udah Tapi ngerasain. momennya Iya, seperti itu. Betul. Balik lagi Pak Cici. Menurut Pak Cici ada perbedaan gak sih Jack Angel zaman dulu sama zaman sekarang? Yang zaman dulu itu sama sekarang, yang sekarang dulu ya. Yang sekarang itu lebih banyak. Secara Lebih banyak. kuantiti ya. Iya. Lebih banyak gitulah. Kalau yang dulu kan aku tahu Jack Angel itu dulu dari Mami Jack Angel. Mami jadi Pasar Padang. Minggu. Nah, Iya. aku tahu kalau kita mau pulang nih, itu ditungguin sama mobil losbak. Itu paling nomor satu, saya paling tahu aku tuh. Pas mau pintu luar kan tuh sendiri Lebak Bulus tuh satu pintu doang kan. Jadi kita bermacet-macetan nih. Terus aku tuh kalau tuh, Mami nunggu siapa? Itu angel-angel gue belum pada balik, lama amat ya kayak gitu. Jadi ya taunya Mami Jati Padang aja udah itu paling tahu Jack Angel dari dia doang. Udah selebihnya nggak tahu. Dan sekarang itu emang udah banyak ya Jack Angel sekarang tuh yang entah dari luarnya kan. Kalau dulu mungkin bisa dihitung pakai jari. Kalau Bisa. sekarang Orangnya itu udah banyak iya. banget. bisa dihitung. Itu pun kalau dulu itu mungkin kalau dibilang Jack Angel sih bukan Jack Angel ya, jadi kayak hanya ngikut cowoknya gitu loh, kayak ayo ikut kayak temenin gitu, nonton gitu ya. Kita kan belum tahu kan dia Jack Angel atau bukan gitu kan. Tapi definisi Jack Angel menurut Po Cici apa sih? Gak ada sih ya, Hmm. cuman yang ber-KTA doang yang definisi itu. Jadi supporter Persija yang Iya. punya KTA di Jackmania Nah, itulah berjenis yang- kelamin nah. perempuan. Itu Jack adalah Angel. Jack Angel. Nah itu yang dari awal tuh
dulu juga sempet tuh dirongrong mulu, lu mau dulu sempet di Priuk itu kita nggak dibilang Jack Angel, mau jadi Jackmania enggak gitu. Karena kan iya. dulu awal-awal nonton gue nggak punya bajunya, yaudah lu pakai baju oranye aja, semua tuh atribut oranye, Oren. bando oranye, tas oranye, sepatu oranye, ya kan, sepatu keplek, sampai ibaratnya kita jalan aduh capek, pulang-pulang tuh kayak ngeluh aduh pegel gitu, tapi asik gitu. Sampai ke situ ya udah kita bikin tuh masih ada tulisan tangan, nomor KTA-nya dengan tulisan tangan tuh. KTA dulu. KTA dulu, Oh, masih oke, tulisan oke. tangan Zaman tuh. Mas Danang Ya, ya masih iya, benar. Ayah Riko juga masih tanda Masih, tangan ya. masih. Ih, gempor ya. Iya, Coba iya, sekarang banyak ya. Bapak Diki Sumarno, coba tanda tangan satu-satu. Ya itu. Apa tuh rasanya? Tapi Mbak Cici, selama berada di The Jackmania ini dengan ya bisa dibilang prestasi Persija yang naik turun lah seperti itu, pernah lelah nggak sih Po untuk mendukung Persija, ataupun kayak ada di titik jenuh nggak sih seperti itu? Enggak sih, Hmm. enggak Masih ada. enjoy berarti. Masih enjoy aja. Untuk ke anggota pun masih semangatin, ayo sih, kita pernah loh Persija terpuruk seperti ini gitu loh, kita pernah ngerasain seperti ini gitu Bahkan loh. lebih parah dari ini juga kita pernah ya, Po. Iya, pernah gitu loh, pernah lebih dari ini gitu, tapi kita masih semangat kok, ayo dong jangan kendor gitu kan, walaupun kayak anggota teriak, Will, pelatih nih kata ya, nggak baik gitu. Ya udah gitulah ya kan, coba kita lihat dulu lah season berikutnya, siapa tahu ada perubahan di Persijanya, gitu sih, itu aja. Tapi Po Cici yakin nggak sama Persija di musim ini? Insya Allah yakin. Asik. Insya Allah yakin. Yakin. Ini Kayak keyakinan optimistis seorang ini. pemimpin. Insya Allah yakin Karena bisa. harus Pocici yang yakin dulu untuk bisa meyakinkan anggota di bawahnya ya, Ya, Po. Karena kan betul, yang bergejolak kan yang lebih sering tuh teman-teman di bawah Walaupun ya, kayak Po. misalnya PHP lah masih tetap aja sama gitu kan, cuman ya udah kita mesti yakin bisa gitu kan, di kayak tahun-tahun berikutnya, kayak tahun kemarin gitu kan, sebelumnya itu kan masih bisa, kita masih bisa lah gitu loh. Itu aja sih yang bikin optimis, biar anak-anak yaudah nonton saya semangatin gitu loh. Priok sendiri berarti masuknya wilayah Jackmania Jakarta Utara, bener ya Yes, Po ya? betul. JU berapa tuh Po? JU10. JU10. Nah, berarti kan Priuk secara mungkin lokasi nggak jauh beda atau nggak Nggak jauh jauh. dari JIS JIS, ya? ya. Kan ya kita tahu semua bahwa Persija di musim ini mungkin akan lebih banyak menggunakan home-nya di JIS seperti itu. Respon Po Cici sendiri seperti apa sih? Ini kan kalau dulu jauh nih dari utara perginya ke Iya, pusat kadang atau pusat, Bekasi bahkan dulu. Bekasi gitu ya kan. ini Persijanya yang ngedeketin nih ke utara. Responnya seperti apa nih Po? Ya senang sih ya, senang ya, karena home base-nya itu ada di Wilayahnya. wilayah sendiri gitu ya kan. Nah dari segi anggota ya gimana sih caranya biar wilayah kita tuh aman, nyaman gitu untuk Persija sendiri ya kan, nggak ada hambatan gitu. Ya salah satunya ya responnya ya senang aja gitu loh. Saya bangga aja gitu bisa home base di utara gitu loh. Sedangkan kan kayak di utara itu kan di Priok itu kan dengan identik keras banget nih wilayahnya nih dengan tronton ya, transformer dan debu-debunya itu loh ya kan, dan hawa-hawa panasnya itu Aduh, loh. bener Po, maaf banget, panas banget. Maaf ya warga Jakarta Utara. Iya bener, Itu emang nguras apalagi di energi Priok. kalau Persija main di sana. Kalau di Priok Selatan, Timur, Barat itu hujan, Priok doang yang nggak hujan. Coba Apa nggak boleh hujan apa Nggak gimana dah ngerti itu ya? dah itu dah. Nah kemarin itu aku kalau nggak salah tuh Po Cici juga ikut apa sih pas masa-masa ketum pendekatan dengan warga di sekitar JIS nggak sih? Ikut. Iya kan sebagai itu. Nah itu sebenarnya responnya seperti apa sih Po dari warga-warga di sana? Kalau nyambut dari banget. Oke, gimana? Dia nyambut banget, dia bagus nih Persija ada di home base, jadi kayak mewakilin, kayak kan mereka punya usaha UMKM gitu kan, jadi kayak UMKM-nya, parkirannya itu kayak apa ya kalau disebut tuh kayak mendatangkan gitu. ya rezekinya mereka ada gitu loh. Jadi dia amat sangat senang sih, kan awal-awal kita ketemu sama warga setempat, dia senang banget dong, bagus dong gitu kan. Persija mainnya di sini, jadi kayak kita nih warga punya pemasukan lah gitu kan, yang tadinya kita
cuman konser-konser doang, sekarang ada bola-bola nih gitu kan. Nah terus kedua itu kita sama ormas setempatnya doang gitu. Ormas-ormas ngikut sih. Jadi disclaimer teman-teman sebelum Persija akhirnya home di home JIS. Jadi memang dari pengurus pusat Bang Diki sama korwil-korwil setempat Utara itu memang melakukan pendekatan, bisa dibilang seperti itu ya, dengan warga sekitar. Lebih mungkin ya ngobrol, meminta masukan juga dari mereka seperti itu. Betul. Oke, Po Cici, ini timekeeper di belakang sudah memberikan kode-kode karena nggak kerasa udah cepet banget waktu ya gitu. Pertanyaan terakhir nih Po Cici, sesuai dengan nama di belakang sini adalah Jack Angel Talks seperti itu. Pandangan Po Cici sendiri terkait dengan Jack Angel sekarang seperti apa sih pandangannya? Jadi kalau tadi kan ngomongin kuantitas sekarang bertumbuh, tapi kalau saat ini kualitasnya seperti apa nih Po? Kualitasnya bingung sih ya, bingung. Kalau untuk Jack Angel satu ini kan udah banyak ya kan, dan kualitasnya ya untuk Jack Angel yang lain kan bisa untuk dirinya sendirilah, harapannya diri sendiri gitu loh. Gimana sih ngebawa dia tuh di dalam sebuah stadion yang dimana lingkupnya itu lelaki, banyak cowok, lelaki semua ya kan gitu. Dan sekarang sih yang dilihat kan Jack Angel itu kayak Jack Angel itu kayak makin berani gitu loh, kayak makin nantang gitu. Kadang kalau ngelihat di pintu masuk aja kan kayak wow, kayaknya kadang nggak mau ngomong takut kesinggung gitu. Itu sih gitu aja sih kayak mungkin jatuhnya himbauan dari Coach Cici supaya kedepannya ya seperti itulah. Walaupun balik lagi mungkin 100% bukan masalah bajunya, tapi meminimalisir mungkin bisa kali ya terkait dengan itu. Iya betul. Oke, thank you banget Po Cici yang jauh-jauh dari Priuk. Jauh-jauh ke sini jalannya. Benar, macet. Iya, perjalanan berapa lama, Po? 2 jam. Pokoknya lama aja. Pokoknya lama pokoknya. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton, dan stay tune terus untuk di episode lainnya Jack Angel Talk. Thank you. Bye.